Assalamualaikum, Miss Soraya hadir kembali dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kalian pastinya penasaran bagaimana sejarah peradaban manusia itu terbentuk dan seperti apa cara manusia bertahan hidup sebelum ada fasilitas seperti sekarang ini. Manusia adalah makhluk hidup yang berkelompok dan memiliki organisme. Secara biologis pastinya berbeda ya, dan juga lebih lemah dibandingkan dengan jenis binatang. Akan tetapi, tingkat evolusi otak manusialah yang paling jauh dibandingkan makhluk lainnya. Dengan begitu, kemampuan otak manusia dalam proses berpikir membuat mereka mulai mampu memilah hal dan tindakan seperti apa yang dapat menguntungkan keberlangsungan hidup mereka. Pola kehidupan masyarakat zaman praaksara. Masa praaksara atau juga disebut masa nirleka. Nir tidak ada, leka tulisan. Adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Melalui kemampuan proses berpikir manusia yang terus berkembang, manusia pun kemudian membentuk kebudayaan dan membentuk masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berkelompok dan tidak dapat hidup sendiri. Dahulu, manusia hidup dengan pola semi-nomaden, yaitu harus terus berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Kemudian setiap orang harus membangun tempat tinggal, padahal hanya untuk sementara waktu. Hal itu dirasa kurang menguntungkan karena tidak efektif dan juga tidak efisien. Akhirnya, kehidupan masyarakat praaksara ini mengalami perkembangan. Atas dasar untung dan rugi, mulailah muncul gagasan untuk merubah pola kehidupan menjadi menetap. Nah, dari situlah konsep yang mendasari perkembangan masyarakat praaksara. Zaman praaksara terbagi dalam dua periodisasi zaman, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas 4 zaman, termasuk zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Lain halnya dengan zaman logam, di mana peralatan pada masa itu mayoritas terbuat dari perunggu dan besi. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, kehidupan manusia pada zaman prasejarah mengalami perkembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, zaman bercocok tanam. Dan yang keempat adalah zaman perundagian. Zaman perundagian berlangsung pada zaman logam, kira-kira sejak 500 sebelum Masehi. Disebut zaman logam karena mayoritas peralatan dan zaman ini terbuat dari perunggu atau besi. Jika dilihat dari aspek pendidikan, pada masa praaksara, pendidikan dilakukan secara lisan serta melalui observasi dan imitasi. Ketika manusia mulai mengenal pertanian, mereka hidup menetap di dekat sumber-sumber air dan kemudian memunculkan kesadaran untuk membangun suatu aturan untuk mengatur kehidupan bersama. Faktor masyarakat praaksara lebih memilih hidup di lembah dan pinggir sungai daripada di pegunungan, yaitu yang pertama,
memiliki struktur tanah yang lebih subur dan sangat menguntungkan bagi kehidupan bercocok tanam. Yang kedua, memiliki sumber air yang baik sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia. Dan yang ketiga, lebih mudah dijangkau dan memiliki akses ke daerah lain yang lebih mudah. Nah, begitulah pola kehidupan masyarakat zaman prasejarah atau praaksara. Pada saat itu, proses berpikir otak manusia terus berkembang, sehingga mereka dapat menentukan hal apa yang harus mereka lakukan agar lebih menguntungkan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Nah, semoga video pembelajaran tadi mudah dipahami dan dapat menambah wawasan tentang kehidupan manusia pada masa praksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.